Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billah. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar, wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Adada kulli arfin kutiba aw yuktabu abadal abidin wa dahra dahirin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Nawaina ta'alluma wa ta'lima an-naf'a wal intifa' wa tadhakkura wa tadhkir wal ifadata wal istifadah wal hatha 'ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa dilala 'ala al-khair ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Rombongan pertama yaitu Wafdu Muzainah. Dikisahkan oleh Sayyidina Nu'man bin Muqarrin radhiyallahu anhu. Beliau berkata, "Qadimtu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi arba'i mi'atin min Muzainah wa Juhainah. Fa'amarana bi'amrih." Beliau bercerita bahwa beliau datang kepada Rasulullah bersama 400 orang dari Muzainah dan dari Juhainah. Jadi 400 orang itu dari dua kelompok. Kita bahas yang Muzainah. Di antara dari kelompok itu, dari kelompok Muzainah, Sayyidina Nu'man bin Muqarrin datang kepada Nabi SAW. Akhirnya mendapatkan perintah dari Nabi SAW. Diajarkan oleh Nabi beberapa hal. Kemudian mereka pamit. Faqalal qaum, "Ya Rasulullah, ma lana min ta'amin natazawwaduhu." Rasulullah, kita nggak punya makanan untuk bekal pulang. Datang kepada Nabi untuk mendapatkan ilmu, pengajaran, pendidikan. Mau pulang bekalnya sudah habis. Kita nggak punya bekal untuk pulang. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kepada Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, "Zawwidil qaum," kasih bekal ini rombongan dari Muzainah. Ya memang seperti itulah. Jadi kalau ada tamu datang dari luar kota, jangan pamitan pulang wis mulai wis mari. Tanya bekalnya ada enggak. Ya kalau naik mobil bensinnya si akeh ndak. Wah repot, kedayoan, pengeluaran tambah akeh. Jangan salah, datangnya tamu itu membawa rezeki, pulangnya membawa penyakit dan dosa dari rumah kita. Makanya layak kita kasih bekal, karena kedatangannya membawa rezeki dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan dikira zahirnya kita mengeluarkan sesuatu. Semakin banyak yang kita keluarkan, rezeki kita akan semakin banyak. Makanya rumahnya para ulama, para aulia zaman dahulu itu depannya itu ruang tamu, tak kecil. Sekarang enggak. Wis ruang tamu ini cilik, dikei sofa, entek wis ngarepi kamar maning. Itu ngasih gambaran, ojo nginep, ojo suwi-suwi, lungguh diluk mulai. Ya, kalau rumahnya para aulia, lihat kita kemana aja, depan itu los, nggak ada apa-apa. Ada kamar mandinya, luas. Orang mau duduk santai, nyaman, nggak ganggu orang rumah. Kenapa? Memang senang dengan kedatangan tamu, karena bawa rezeki. Kalau mau pulang, tanyai bekalnya. Dan itu kita rasakan ketika kita ke Hadramut. Setiap mau pulang ditanyai, ada uangnya enggak untuk pulang?
tanyai. Seperti itu. Jadi memang yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, Sayyidina Umar mengatakan kepada Rasul, ya Rasulullah, ma indi illa fadlatun min tamrin, wa ma uraha tughni anhum syai'an. Ya Rasulullah, aku nggak punya simpanan kecuali hanya kelebihan kurma, dan aku lihat kayaknya nggak cukup ini kalau untuk semuanya. Rasulullah nggak panjang lebar, intalik fazawidhum, sudah berangkat kasih bekal. Jadi ngasih bekal itu bukan ngelihat stok barang, enggak. Jangan dilihat stok kita, berikan semampu kita, berikan semampu kita. Mampunya ngasih roti, ya bawakan roti. Mampunya ngasih minuman, kasih minuman. Bukan dengan kemampuan orang itu, dengan kebutuhan orang itu, bukan kemampuan kita. Iso kerupuk, karena kerupuk. Yang penting kita melakukan pembekalan walaupun sekecil mungkin. Akhirnya masuk ke ruangan penyimpanan itu, Sayyidina Umar dibawa mereka, ternyata di situ ada kurma seperti ukuran onta kecil, onta masih muda. Katanya Sayyidina Umar, khudu, wis ini semua ambil, onjo dewi wis, ya langsung nang gudange, wis juku ndak karepmu. Ibaratnya kalau kita itu punya stok makanan di kulkas atau di frozen itu, wis cukup kabeh. Ya, enggak usah sungkan-sungkan ya. Ambil semua. Diambil oleh mereka kebutuhan mereka, sudah selesai. Katanya Sayyidina Umar, wa kuntu fi akhiril qaum. Aku berada di rombongan yang paling terakhir, jadi bagian akhir-akhir, koret-koret. Wa ma afqidu maudhi'atam rotin, dan aku tidak melihat ada tempat kurma sama sekali. Jadi wadah yang isinya kurma tadi itu sudah diambil 400 orang. Faqadih tamala minhu arba'umiyah, sudah diambil 400 orang, tapi seperti tidak berkurang sama sekali. Sudah diambil 400 orang, ukuran satu onta tadi itu, ukuran satu onta muda itu sudah diambil oleh 400 orang. Katanya Sayyidina Nu'man, saya ini paling akhir, itu kurma kayak nggak berubah sama sekali, nggak ada kurangnya sama sekali. Wa ka'anna lam nazra'hu tamratan, seakan-akan kita nggak ngurangi satu kurma pun. Itu kalau nurut sama Nabi seperti itu ya. Dan itu sering terjadi kepada Nabi. Ketika Nabi SAW, Nabi itu kalau diundang kan datang aja. Diundang kikil, makan kikil, datang Nabi SAW. Nah, ketika datang Nabi, disediakan satu kikil itu dimakan habis. Katanya Nabi, nyenengkan yang tuan rumah, ambilkan lagi, diambilkan lagi, dimakan Nabi, habis, ambilkan lagi. Senang, Nabi makan lahap di rumahnya, senang. Sampai 4 kali habis, Nabi ngomong, ambilkan lagi. Katanya sahabat itu, ya Rasulullah, kambing kakinya 4. Katanya Nabi, coba kamu ambilkan, pasti ada. Karena bantah dhisik. Papat ya, ndak ono maneh iki ndak ono. Khurafat. Ya seperti itulah. Jadi kalau ikut apa yang dikatakan oleh Nabi, jangan pernah kita berpikir pakai nominal atau angka. Wah, gak cukup duit. Wah, gak cukup segoni. Gak cukup.
buat hall. Mulai seteko tambah akeh, waduh gak cukup, ya gak cukup. Wis toton bagiin. Ketok didik gak apa-apa panganan. Mungkin yang sedikit ini kamu makan beberapa suap sudah kenyang, mengalahkan yang biasanya ketok mumbul entek gak wareg. Jadi jangan dihitung pakai logika kita, pakai kalkulator sudah. Kalau sudah itu perintahnya Nabi, jalankan, sudah selesai. Itu yang dilakukan oleh Sayyidina Umar. Gak cukup ya Rasulullah, bagi, bawakan, gak usah repot. Diambil oleh mereka semuanya seperti nggak kurang sama sekali, katanya Sayyidina Nu'man bin Muqarrin. Beliau yang terlahir loh ya. Dan itu bukan pertama kalinya yang terjadi kepada Nabi demikian itu. Ya, air yang hanya satu wadah, mereka bisa wudhu 80 orang. Satu wadah atau wudhu 80 dengan hanya dimasukkan tangannya Nabi. Mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam lafaz yang lain, fa nadartu wa ma afqidu mawdi'a tamratin min makaniha. Ya, aku perhatikan enggak ada satupun tempatnya kurma yang pindah dari tempatnya sudah. Jadi orang ngambil kayak enggak berkurang. Orang ngambil ya enggak berkurang sama sekali. Enak kok ngene. Beras kan entek. Seneng. Bangkrut ndodol beras. Warawa Ibnu Sa'ad an Katsir bin Abdullah al-Muzani an abihi an jaddihi qala kana awwala man wafada ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min Mudhar 400 min Muzainah. Diriwayatkan oleh Ibnu Sa'ad dari Katsir bin Abdullah al-Muzani, dari ayahnya, dari Abdullah al-Muzani, dari kakeknya. Itu beliau berkata, pertama kali orang yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dari kelompok-kelompok itu dari Mudhar. Mudhar itu banyak ya, ada Muzainah, ada Juhainah, macam-macam. 400 orang dari Muzainah. Jadi tadi dikatakan 400 orang itu dari Muzainah dan Juhainah. Dalam riwayat yang lain 400 itu hanya dari Muzainah, dan itu bertepatan pada bulan Rajab. Pada bulan Rajab ada riwayat itu tahun kelima. Tahun kelima. Seperti kita ketahui di pertemuan sebelumnya bahwa tahun ke-9 itu adalah sanatul wufud, datangnya orang berbondong-bondong. Tapi juga tidak menutup kemungkinan ada di antara mereka yang datang sebelum Fatah Makkah. Faja'ala lahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-hijrata fi darihim, sehingga ketika Nabi didatangi oleh mereka, Nabi itu memberikan kesan kebaikan kepada mereka dengan menjadikan mereka itu bisa hijrah walaupun di tempat mereka sendiri. Jadi dikatakan orang yang berhijrah walaupun berada di tempatnya sendiri. Sehingga Nabi mengatakan antum muhajiruna haitsu kuntum,